Halo semua, selamat datang di podcast Pengmas PC Makahi FK UGM. Salam pengabdian. Bersama aku di sini Sati Irwan Rasyadi dan teman-teman Pengmas yang lain, Mbak Berli, Mas Radit, Mbak Dona. Halo teman-teman. Halo teman-teman semuanya. Oke, jadi ini adalah episode pertama kita ya setelah kemarin membuat tentang pengenalan Pengmas dan pengenalan anggota dari Pengmas PC Makahi itu sendiri. Nah, untuk kali ini kita mencoba untuk sharing-sharing salah satu kegiatan ya yang sering dilakukan para komunitas kucing dan Pengmas Makahi itu sendiri ya, yaitu street feeding. Karena itu kita juga kedatangan tamu nih yang merupakan salah satu pencetus kegiatan street feeding di Pengmas. Mbak Nisa, halo. Ya, halo semuanya. Halo, gimana Mbak kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Kalian juga sehat kan? Alhamdulillah sehat. Ya. Sehat Mbak Nisa. Alhamdulillah. Bisa kenalan dulu Mbak biar semua saling kenal. Halo, nama aku Anissa Ramwati Fajrin. Aku anak FKH angkatan 2016 yang menuju koas. Terus juga aku dulu ex anggota Pengmas IMAKAHI UGM. Dah. Wah, mantap ini. Nah, ini kan street feeding kan Mbak kan salah satu pencetus juga kan Mbak. Dulu sejarah street feeding di Pengmas Imakah itu gimana sih Mbak? Kok bisa ada? Sebenarnya nggak pencetus sih ya. Dari aku masuk IMAKAHI sendiri tuh udah ada namanya proker street feeding. Dulu apa ya namanya ya, animal care atau apa ya. Tapi intinya juga street feeding gitu, ngasih makan ke kucing-kucing yang ada di pasar-pasar di Jogja gitu. Terus ya mungkin sejarahnya kayak gitu sih, atau gimana? Ada yang spesifik lagi sejarahnya kayak gimana? Oh, tapi kok kenapa kok bisa memilih di lokasi? Kalau nggak salah lokasinya tuh di Jalan Kali Orang. Kenapa memilih di situ nggak di tempat lain gitu? Oh, kalau lokasi di pasar itu, jadi awalnya kan street feeding ini dulu emang udah ada ya dari dulu ya. Cuma sistemnya tuh belum kebentuk gitu. Nah, waktu tahun kedua aku di PC Makai gitu, aku tuh nemu kayak di Instagram gitu akun namanya Peduli Kucing Pasar. Nah, karena kita emang suka street feedingnya di pasar ya, kalau nggak di pasar itu atau di pasar dulunya waktu sama masih kadep sebelum aku tuh namanya Mbak Vita. Terus dari sana aku kontak itu adminnya, terus jadinya kenalan gitu sama anak-anak peduli kucing pasar ya, kok anak-anak sih, sama ya anggota komunitas tersebut dari peduli kucing pasar. Terus kita kenalan gitu kan, terus nanya-nanya kayak sejarahnya peduli kucing pasar tuh gimana. Nah, terus kita ditawarin ada beberapa titik pasar, yang di situ ada 12 titik pasar di daerah Jogja sendiri. Awalnya kita pengennya ke karena yang deket kan. Terus tapi kata ibunya tuh itu udah banyak yang sering street feeding ke sana. Terus akhirnya kita dikasih opsi lagi di pasar. Seperti itu sejarahnya. Mantap ya ternyata ya. Tapi kalau kita lihat dari SF atau street feeding itu ya Mbak, sebenarnya tuh manfaatnya itu apa sih Mbak kalau untuk masyarakat atau kucingnya itu sendiri? Mungkin teman-teman juga bisa Ngomong aja Dit. monggo Mas Radit. Kalau dari aku sendiri, manfaat street feeding itu ya tentunya memberi makan kucing-kucing liar yang ada di pasar. Nah, itu sangat berguna sekali buat kucing-kucing tersebut. Kan makannya dari kita kan juga terkontrol kan. Alhamdulillah kita juga bisa memberi makan ke kucing-kucing yang ada di sekitar pasar. Seperti di pasar Kolombo. Kalau dari aku sih kayak gitu. Kalau dari Mbak Nisa sendiri gimana Mbak manfaat street feeding itu sendiri untuk masyarakat ataupun kucing-kucing di sana? Kalau dari aku sendiri ya, manfaatnya itu karena dari awal tujuannya ini emang dari Departemen Pengabdian Masyarakat yang bergerak ke masyarakat langsung. Mungkin kalau dari Pengmas sendiri kok adain prokernya ke kucing, apa ini pengabdian ke hewan apa gimana? Tapi ya sebenarnya di situ dari street feeding sendiri ada banyak manfaat yang bisa kita ambil dari
peserta street feedingnya sendiri. Kayak misalnya aku tuh sebenarnya nggak terlalu mungkin nggak terlalu pintar berbaur dengan masyarakat. Nah, dari ikut street feeding itu tuh kita bisa terjun ke masyarakat langsung. Kayak misalnya nih kita datang ke pasar tersebut, terus kita minta izin dulu sama orang-orang yang ada di sana, yang misal di pasar yang lagi mau nyiapin buat pasar pagi, kayak misal, permisi Bu, kita di sini mau ngadain street feeding, ngasih makan kucing-kucing jalanan, nyuwun sewu kalau misal ganggu Ibu atau yang lainnya. Terus di situ kan terjadi interaksi langsung kepada masyarakat. Nah, itu udah jadi salah satu manfaat buat aku sendiri, buat aku pribadi sendiri sih. Yang kedua, tentunya buat hewan-hewannya tersebut. Kayak misalnya juga, jadi kita bisa ngontrol gizi yang bisa diperoleh dari hewan tersebut. Walaupun sebenarnya street feeding ini seminggu sekali ya, tapi seenggaknya ada misal pakan kering dan pakan basah yang bisa kita kasih ke mereka. Jadi mereka juga kandungan gizi yang mereka peroleh tuh lebih terjamin daripada mereka cari makan sendiri kayak di tumpukan sampah atau gimana. Terus yang ketiga, menumbuhkan empati sih dari peserta street feeding itu sendiri. Dan juga di sela-sela kita lakuin street feeding itu kita bisa menyelipkan edukasi kepada masyarakat tentang seputaran animal welfare atau kesejahteraan hewan gitu. Berarti kalian di sini udah pernah ngelakuin street feeding semua ya? Atau ada yang belum? Udah, Mbak. Sudah. Bisa, Mbak. Oh ya, bagus Kita deh. dulu Mana juga tahu kan karena corona terus barusan masuk dilantik, belum jadi proker. Iya, sudah. Bagus deh. Kalau dari kalian sendiri yang udah ngelakuin street feeding itu, menurut kalian gimana? Jadi kalau dari aku sendiri, aku setuju sama Mbak Nisa juga. Jadi dengan adanya street feeding ini kita bisa meningkatkan kesejahteraan hewan, terutama hewan-hewan yang tidak berpemilik, yang ada di jalanan dan ada di pasar, itu agar gizi dan nutrisi yang mereka dapat itu sama seperti hewan-hewan yang berpemilik juga, seperti itu. Tapi kalau kita coba ya, kita lihat setelah yang masalah gizi kan, kalau kucing itu kan kebiasaan kalau ganti pakan kan biasanya kan diare. Apakah kalau memberi makan ke kucing-kucing itu dengan kadang kan mesti ganti-ganti kan? Apakah enggak kucingnya tuh diare atau gimana sih? Kalau dari kita biasanya SF tuh biasanya kita pakannya udah langsung ditentuin biasanya tuh dari, kalau aku dulu dari ibu peduli kucing pasarnya tuh kayak, mending pakannya yang ini Mbak, sebutin satu merek, dan juga kita biasanya pakai itu terus kayak gitu sih. Kalau masalah berkenalan sama kucing itu gimana Mbak? Kan pasti kan baru memulai itu kan pasti kucingnya biasanya takut atau melawan kan. Pasti kan awal dari pertemuan kan seperti itu. Nah, dulu cara berkenalan dengan kucing itu bagaimana? Yang pertama kita panggil lah ya, Mbak. Miung miung gitu, dicariin. Terus misalnya emang merekanya masih takut sama kita, kalau aku biasanya aku tinggalin makanan gitu, tapi aku pantau dari kejauhan mau dimakan apa enggak. Ntar kalau udah dimakan baru balik lagi buat ambil tempat makannya dan dibuang gitu. Tapi biasanya kucing-kucing kalau kemarin kan SF kucing-kucing di kota udah langsung pada mendekat gitu kan, udah pada ngerti kan kalau mereka mau dikasih makan gitu. Ya sih. Iya kemarin, iya Mbak, kemarin sih gitu. Biasanya kalau kita datang itu langsung kucingnya langsung pada datang. Iya, karena emang kayak udah terjadwal gitu, jadi udah nggak takut lagi. Kalau dulu kalau kita ikut SF tuh sebenarnya yang boleh ikut tuh siapa aja sih Mbak? Apakah ada batasan sendiri dalam ikut SF itu atau street feeding? Oh, nggak ada. Makin kalau pada ikut ya skui aja kan, nggak dibatasin tempatnya, karena tempatnya kan juga luas ya, makin banyak ya makin cepet kelarnya. Atau gimana Ber? Kalau kamu Ber, dibatasin anak pengmas doang apa gimana nih? Kalau dari aku sih sama anak-anak pemas lain lebih
Sekarang lebih fokus ke mengajak anak-anak. Selain pengurus IMAKAHI sih Mbak. Karena kan emang tujuan SF kan biar sama-sama peduli, sama-sama meningkatkan rasa empati ya. Jadi sekalian mengenalkan program kerja juga, seperti itu, fokus ke mahasiswa FKH-nya. Bahkan di luar mahasiswa FKH pun juga boleh ikutan gitu, Mbak. Nah, kalau dari teman-teman nih, cara street feeding yang baik itu gimana toh? Mbak Berli, gimana Mbak Berli? Kalau dari aku sih sebenarnya nggak terlalu ribet ya kalau untuk street feeding. Yang penting kita menjaga kebersihannya aja menurutku. Karena kita kan tidak boleh meninggalkan sampah di pasar atau di tempat street feeding kita kan. Jadi lebih baik yang benar-benar sekali pakai. Kan kalau kita kan pakai kertas bekas ya, kertas bekas laprak gitu. Jadi menurutku ya street feeding yang baik seperti itu. Yang penting kita tidak meninggalkan sampah di lokasi. Oke, mantap nih. Teman-teman yang lain ada yang nambahin nggak? Mbak Dona mungkin ada tambahan nih. Dari aku setuju sih sama Mbak Berli. Yang penting kita tetap jaga apa sih, kayak kan kita biasa pakai kertas itu tadi yang Mbak Berli bilang, itu kalau bisa setelah selesai semua itu juga dibersihin, dibuang ke tempat sampah. Jadi kita nggak meninggalkan bekas di sana nanti. Oke, mantap. Kalau selama ini nih dari teman-teman suka duka selama ikut SF tuh gimana? Kalau dari aku sendiri sih secara suka ya jelas itu pertama kan rumahku kan jauh dari Bantul ke Jalan Kaliorang, tentu itu dukanya itu masalah finansial, masalah bensin juga itu sangat duka. Kalau sukanya tuh ya salah satu kan kucing itu kan salah satu hewan yang sangat favorit ya di kalangan manusia, kan berinteraksi dengan kucing kan juga menambahkan kebahagiaan sendiri. Kalau dari Mbak Nisa ini gimana sih suka dukanya selama ikut street feeding ini? Suka dukanya per zaman periode mungkin suka dukanya beda-beda ya. Kalau zaman aku dulu tuh karena belum terbentuk sistem yang per minggu, terus per minggu ada PJ-nya gitu, jadi dulu suka dukanya tuh yang ikut biasanya orangnya itu aja yang rutin, karena agenda yang bertabrakan, kayak misal bertabrakan sama rapat inilah, rapat itulah. IMAKAHI kan prokernya banyak banget ya dulu ya. Terus salah satu dukanya itu. Terus juga kalau misal kita lagi street feeding, sebenarnya kucing-kucing yang ada di jalanan itu nggak cuma kucing-kucing kampung, kucing liar gitu, tapi bahkan ada kucing ras yang dibuang karena sakit, misal skabies atau jamuran. Ya itu sebenarnya apa ya, kayak liatnya tuh miris juga sih. Dari situ kayak ternyata manusia tuh juga apa ya, ada juga manusia yang nggak bertanggung jawab ya. Kalau misal kita udah niat buat melihara sesuatu, melihara hewan, apalagi makhluk hidup ya, sampai ajal menjemput ya kita berusaha buat memberikan yang terbaik lah. Kalau sakit ya dirawat. Kalau misalnya nggak mampu buat ke dokter hewan ya usahain lah, pokoknya usahain dulu nyampe udah mentok, baru jangan sampai dibuang, karena ya mereka tuh udah terbiasa diberi makan, udah terbiasa dikasih makan terus, tiba-tiba dibuang, mereka pertama stres, terus nggak bisa cari makan sendiri ya, otomatis lebih cepat buat meninggalnya. Jadi itu kalau lihat tuh ya sedih banget sih. Terus juga kalau ada kitten kecil yang dibuang, kayak wah gila, terus mau ngerawat juga gimana. Jadi ya sedihnya sih, dukanya di situ. Kalau sukanya ya senang aja gitu lihat kucing-kucing berdatangan. Terus juga mereka di sana gemuk-gemuk juga sih, nggak yang kurus-kurus gitu. Nah udah sering diberi makan gitu kali ya. Mas Radit mungkin gimana Mas Radit? Suka dukanya ya Mas Adik ya? Iya betul. Sukanya sih ya yang pertama ya bisa kumpul sama teman-teman,
bisa interaksi, bisa bercanda. Terus yang kedua ya tadi makan kucingnya kan juga kayak kelihatan suka banget tuh kalau dikasih makan, sampai kayak desen-desenin ke tangan-tangan gitu. Terus lihat mereka makan kayak alhamdulillah banget gitu loh, kita udah bawa makanan terus kucingnya mau makan tuh jadi kesukaan sendiri gitu buat aku gitu. Kalau dukanya apa ya? Nggak ada sih Mas Adik dukanya Mas. Wah, pasti selalu bahagia Mas ya. Kalau dari teman-teman ada ini nggak apa sebuah kalimat nggak buat masyarakat luas untuk peduli dengan kucing ini? Dari Mbak Berli ini ada sebuah kutipan kalimat nggak? Kalau misal kucing kita sakit atau kucing kita terkena apapun itu, sebagai pemilik yang bertanggung jawab, kita juga sebaiknya merawat, jangan dibuang. Karena kucing kan sudah menjadi bagian dari anggota keluarga kita kan. Jadi sebaiknya ya itu, tetap sayangi mereka apa adanya. Itu aja sih dari aku. Oke, mantap. Yang lain apakah ada tanggapan? Mungkin Mbak Dona, Mbak Nisa, Mas Radit, atau sama dengan Mbak Berli nih? Sama, setuju banget sama Mbak Berli. Tambahin dong, Don. Tidak boleh kata setuju. Apa ya, pokoknya sayangi dan jaga terus hewan peliharaan kalian. Waduh. Ya, Mantap, benar banget. mantap. Oh iya, sama itu sih. Sebenarnya kalau untuk street feeding, semua orang tuh bisa melakukan street feeding, nggak harus ikut komunitas, nggak harus ikut organisasi apapun itu. Kalau semisal teman-teman lihat kucing di jalanan, kasihan sama mereka. Semisal kalian nggak bisa ngadopsi mereka di rumah karena sesuatu alasan lain, teman-teman bisa banget memberi makan mereka, mungkin dengan membawa botol yang isinya makanan kucing, terus bawa kertas bekas, terus ngasih mereka makanan. Itu hal sederhana, tapi menurutku luar biasa banget sih buat kucing-kucing jalanan. Aku mau nambahin juga ya. Sebenarnya rezeki yang dikasih ke kita tuh juga nggak sepenuhnya milik kita. Ada sebagian yang harus dikasih ke kaum miskin dan duafa dengan bentuk zakat fitrah. Nah, mungkin juga sebagian tuh milik hewan-hewan di sekitar kita dan kita harus berbagi dengan cara memberi makan hewan-hewan yang istilahnya terlantar ataupun stray cat. Contohnya stray cat seperti itu. Terus juga aku harap kita sebagai manusia bisa mempertanggungjawabkan atas setiap pilihan yang udah kita pilih. Kayak gitu. Oke, mantap nih. Memang street feeding ini memang perlu karena juga menumbuhkan nilai moral dan nilai sosial kita terhadap kucing-kucing di sana. Mungkin untuk podcast pada hari ini mungkin cukup sekian. Terima kasih untuk Mas Radit, Mbak Nisa, Mbak Berli, Mbak Duna sudah menyempatkan waktunya untuk sering-sering street feeding kepada semua masyarakat luas. Juga ya, mungkin Terima kasih semuanya, keren banget. Mungkin kalimat terakhir dari aku, mari kita teruskan nilai sosial, jangan sampai di sisa hidup kita tidak melakukan sedikit pun nilai sosial. Sepertinya sekian dulu podcast pada hari ini, semoga bermanfaat. Salam pengabdian. Salam pengabdian.